Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah dan kita patut bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan karunia yang Ia limpahkan kepada kita semua, terutama nikmat yang begitu besar di mana sampai saat ini kita masih diberikan semangat oleh Allah untuk melakukan ibadah, untuk menjalankan segala ketaatan yang diperintahkan olehnya. Karena memang inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa perintah agar kita semangat dalam beribadah itu bukan hanya pada waktu-waktu tertentu saja, tetapi perintah semangat ibadah bagi kita semua, yaitu sampai datang yang namanya kematian. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang yang namanya kematian. Jadi perintah semangat ibadah bukan hanya di bulan suci Ramadan, bukan hanya di hari-hari tertentu saja. Ketahuilah bahwasanya finish ibadah bukan tanggal 1 Syawal. Setelah kita melewati bulan suci Ramadan, di sana juga banyak ibadah-ibadah yang lainnya. Syariat puasa, syariat qiyamul lail, qiraatul Quran, bukan hanya di bulan suci Ramadan saja, tetapi di bulan-bulan yang lainnya. Inilah yang disebut dengan al-istiqamah, yaitu continue dalam beribadah, terus menerus tanpa henti dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini merupakan metode kita dalam beramal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah cinta kepada hambanya yang dia dalam beramal itu terus menerus continue, walaupun hanya sedikit. Jadi kita dalam beribadah bukan hanya sekedar banyaknya saja, tetapi yang paling penting adalah terus menerus. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qall.
Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara kontinu, terus menerus, walaupun hanya sedikit. Kita merutinkan membaca Al-Quran setiap hari, mungkin 10 ayat atau mungkin 20 ayat, itu lebih baik daripada seorang yang membaca Al-Quran hanya sesekali dalam sepekan atau setahun atau sebulan, dan dia membaca langsung misalnya 10 juz. Maka tentunya orang yang membaca sedikit tapi dia terus menerus, itu lebih baik. Seorang yang merutinkan sholat qiyamul lail, mungkin sebelum tidur dia merutinkan sholat witir 1 atau 3 rakaat, itu lebih baik daripada seorang yang memperbanyak amal ibadah tapi dia tidak istiqomah. Dan inilah cara beribadahnya Nabi SAW. Ketika ada seorang sahabat yang bernama Alqamah datang menemui istri beliau, yaitu istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha, bertanya, bagaimanakah ibadahnya Nabi? Apakah beliau mengkhususkan hanya pada waktu-waktu tertentu saja? Apa kata Aisyah? La kana amaluhu dimah. Di mana amal beliau yaitu kontinu, terus menerus. Ketika datang seorang sahabat meminta nasihat, ya Rasulullah, kulli qawlan fil Islam la as'aluhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, nasihatkanlah aku, ucapkan satu ucapan, katakanlah kepadaku satu perkataan. Jadi orang ini meminta nasihat yang jika engkau sampaikan, maka aku tidak akan bertanya kepada yang lainnya. Nabi hanya mengatakan, Qul amantu billah thumma istaqim. Ya, berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Itu istiqomah di atas keimanan tersebut. Karena mereka yang istiqomah dalam beribadah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Apa berupa kabar gembira bagi mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia beristiqomah, maka malaikat akan turun menemuinya seraya mengatakan, janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih, karena sesungguhnya Allah menyiapkan surga bagi kalian. Nah ini sebagai muqaddimah mengingatkan kita semua akan pentingnya al-istiqomah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahsun al-an, pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang internet antara berkah dan prahara. Jadi internet ini bagaikan sebuah pisau yang tajam. Tatkala kita memiliki sebuah senjata seperti pisau misalnya, maka ini bisa mendatangkan manfaat, bahkan juga bisa mendatangkan madarat. Kita memiliki pisau itu bisa bermanfaat jika kita gunakan untuk memotong hal-hal yang bermanfaat, motong sayuran, motong daging, potong ayam. Tetapi itu bisa menjadi bahaya jika dia pergunakan untuk melukai orang lain, bahkan apabila digunakan untuk membunuh orang lain. Nah ini yang akan kita bahas, yaitu internet antara nikmat dan musibah. Namun sebelum lebih luas kita membahas tentang masalah ini, maka perlunya kita mengetahui tentang pentingnya waktu, tentang agungnya waktu. Sebagaimana sering kita mendengar banyak orang yang berkata, waktu adalah uang, waktu adalah emas. Makanya sering kita mendengar istilah kesempatan
emas. Maka di dalam Islam waktu itu lebih berharga dari keduanya. Waktu lebih berharga dari harta, uang, emas. Harta yang kita miliki berupa emas, uang, jika hilang dari kita, maka kita bisa mendapatkannya kembali. Hari ini uang kita hilang, besok kita bisa mencari lagi, bisa menambah lagi. Bahkan kita mendapatkan lebih banyak dari sebelumnya. Tapi kalau waktu yang sudah kita lalui, mungkin gak kembali lagi jamaah sekalian? Tidak mungkin. Waktu yang telah berlalu tidak mungkin terulang lagi. Mungkin gak di usia kita yang sekarang ini. Mungkin di antara kita ada yang usianya 30 tahun, 40 tahun. Mungkin gak hari ini kita bisa kembali di usia kita yang 15 tahun. Gak mungkin jamaah sekalian. Ya, tidak mungkin kita kembali kepada masa muda kita, masa kecil kita. Dan inilah, waktu adalah suatu hal yang sangat istimewa. Oleh karena itulah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala banyak bersumpah dengan waktu sebagai bentuk pengagungan terhadap waktu itu sendiri. Bukan hanya satu tempat, dua tempat, tapi banyak tempat Allah bersumpah dengan waktu. Seperti misalnya surat yang kita hafal semua, Suratul Asr. Apa kata Allah? Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali mereka yang beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh. Perhatikan, Allah membuka ayat ini dengan kalimat wal asri, demi masa, menunjukkan agungnya waktu. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Iya, jadi hukum asalnya manusia itu berada di dalam kerugian. Kecuali siapa? Kecuali mereka yang memanfaatkan waktu tersebut untuk hal-hal yang berguna baginya, yang bermanfaat baginya. Yaitu apa di antaranya perkara yang bermanfaat? Beriman dan beramal soleh. Ya, makanya orang yang hidup tidak memanfaatkan waktunya untuk meningkatkan keimanan dan untuk melakukan amal soleh, maka mereka adalah termasuk orang-orang yang apa? Orang-orang yang merugi. Demikian pula Allah bersumpah wal fajri walayalin asr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Demikian pula Allah bersumpah wadduha, demi waktu duha, walaili, demi waktu malam, wan nahari, demi waktu siang. Apabila Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya, maka menunjukkan makhluk tersebut memiliki keistimewaan tersendiri, memiliki keutamaan tersendiri. Ini kaidahnya. Tidak mungkin Allah bersumpah dengan makhluknya, karena memang manusia boleh gak bersumpah dengan makhluk ya mas kalian? Gak boleh. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan makhluk. Makanya ketika Allah bersumpah dengan makhluk, menunjukkan makhluk tersebut adalah makhluk yang memiliki keutamaan khusus. Allah bersumpah dengan buah tin, wat-tin, waz-zaitun. Allah bersumpah dengan waktu duha, wad-duha. Berarti menunjukkan kepada kita waktu itu merupakan perkara yang sangat penting ya mas kalian. Merupakan perkara yang sangat penting. Dan di antara hal yang menunjukkan pentingnya waktu bagi kita semua, bahwa waktu, kesempatan Allah jadikan sebagai tempat, sebagai media untuk beramal soleh, untuk melakukan amal kebaikan.
Makanya kalau kita perhatikan jamaah sekalian, banyak sekali ibadah Allah syariatkan terikat dengan waktu-waktu khusus. Kita mengerjakan puasa sebulan penuh kapan? Apabila kita memasuki bulan suci Ramadan. Kita mengerjakan sholat duha kapan? Di waktu duha. Sah nggak kita mengerjakan sholat duha jam 5 subuh? Ya nggak sah. Ya, kita mengerjakan sholat zuhur tentunya kalau kita sudah memasuki waktunya. Sholat maghrib juga memiliki waktu khusus. Nah ini, jadi Allah jadikan waktu itu sebagai apa jemaah? Sebagai media. Sebagai media untuk beramal. Ya, makanya Allah berfirman, wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yatadzakkara aw syukura. Dialah Allah yang menjadikan siang dan malam silih berganti, terus bergantian siang malam. Ya, apa tujuannya? Tujuannya adalah ini sebagai kesempatan bagi orang yang ingin mengingat Allah dan bagi mereka yang ingin bersyukur. Bayangkan kalau misalnya ya di dunia ini terjadi hanya siang saja, berarti banyak sekali kesempatan ibadah yang hilang. Kalau siang saja berarti tidak ada kesempatan untuk sholat apa? Sholat maghrib, isya, subuh, tidak ada kesempatan untuk sholat tahajud. Atau sebaliknya, jika ternyata terjadi malam saja, maka tidak ada kesempatan bagi kita untuk sholat zuhur asar. Nah ini, ya jika memang terjadi seperti itu. Walaupun memang misalnya ada di sebagian tempat begitu kan, maka ya dia harus mengikuti wilayah-wilayah yang terdekat yang terdapat malam dan siang. Oleh karena itulah dari sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa muslim yang cerdas adalah muslim yang selalu berusaha bagaimana agar aktivitas yang dia lakukan itu bisa bernilai apa? Ibadah. Ya, dia betul-betul mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Apa maksudnya perintah untuk beribadah di sini? Apakah kita dari bangun tidur sampai tidur kembali membaca Al-Quran terus, sholat terus? Kan gak mungkin. Apalagi kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah menjadi makhluk sosial yang saling membutuhkan dengan yang lainnya. Kita butuh bekerja, mencari nafkah. Apa maksudnya agar kita menjadikan tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di mana kita berusaha bagaimana agar aktivitas kita itu bernilai ibadah. Ya, ini dikembalikan kepada niatnya. Ya, karena setiap perbuatan yang asalnya mubah, bukan ibadah, ya berbeda dengan sholat puasa, memang secara hakikatnya itu adalah ibadah. Tetapi aktivitas yang lain seperti bekerja, makan, minum, ini kan pada asalnya tidak bernilai ibadah. Bagaimana agar itu bisa bernilai ibadah? Niatkan ketika kita makan dalam rangka mentaati perintah Allah. Karena makan itu sendiri Allah katakan dalam Al-Quran, kulu washrabu, ini adalah perintah. Jadi kalau kita makan hanya tujuannya mengenyangkan perut supaya badannya besar begitu kan, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau dia makan niatnya agar bisa ya mengerjakan ibadah, menjalankan perintah Allah, maka makannya itu bisa bernilai ibadah. Demikian pula seorang suami, dia bekerja dari pagi sampai sore, kalau tujuannya hanya untuk mengejar target duniawi. Pokoknya tahun ini harus kebeli rumah, tahun depan harus ganti mobil, tahun depannya lagi harus nambah kontrakan, tahun depannya lagi harus kawin lagi. Oh enggak. Nah, artinya dia seperti itu, target duniawi saja.
maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Berbeda dengan seorang yang dia bekerja tapi niatnya untuk ibadah. Dia bekerja niatnya untuk menafkahi anak istrinya. Kemudian dia menabung untuk haji ataupun umroh. Dia sisihkan gajinya, misalnya gaji 5 juta, ya, dia sisakan 1 juta atau 500.000 untuk sedekah. Makanya terkadang orang itu sulit untuk bersedekah. Kenapa? Karena dia tidak meletakkan pentingnya sedekah itu di dalam hatinya. Tapi kalau dia misalnya gaji 5 juta, pokoknya 500.000 ini jangan sampai kepake buat apa-apa, tapi untuk sedekah, bangun masjid, membantu orang, insya Allah itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kemudahan dalam beribadah itu berawal dari iktikad yang kuat, dari niat yang kuat. Kalau niatnya saja enggak mau sedekah, ya, maka dia pun dipersulit untuk mengerjakan ibadah tersebut. Ya, oleh karena itulah Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang pentingnya waktu. Memanfaatkan waktu yang kita lewati itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Apa kata Nabi SAW? Igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ya, 5 perkara ini yang sudah pasti ada pada diri kita. Ya, apa yang pertama? Syababaka qabla haramik. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Nabi menyebutkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu, karena kadang orang itu di masa-masa muda dia berleha-leha, poya-poya, mati masuk surga gitu kan, masuk neraka. Ya, makanya Nabi SAW mempertegas yang pertama adalah masa mudamu, karena biasanya masa muda ini berat untuk mengerjakan amal soleh. Pengennya nongkrong, bergaul, bertemu dengan teman-teman, main game dan yang lainnya. Makanya lihat banyak di dalam hadis Rasulullah memberikan keutamaan khusus kepada para pemuda. Di antara mereka yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat adalah pemuda yang hatinya terikat dengan masjid, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wasihataka qabla sakomik. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa gina'aka qabla fakrik. Pergunakanlah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wa faraghaka qabla syuglik. Dan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautik. Dan manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang di mana engkau meninggal. Ya, 2 sifat yang saling berlawanan dan itu pasti kita mengalaminya. Nah, ini nasihat yang sangat bagus sekali untuk kita semua. Ya, lihatlah bagaimana para ulama salaf, para ulama-ulama terdahulu, mereka begitu perhatian terhadap waktu jamaah sekalian. Mereka tidak membiarkan hari-hari berlalu begitu saja. Bahkan mereka selalu menangis ketika mereka melewati suatu hari, namun dia tidak mempergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Perhatikan di antara perkataan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadamati ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazid fihi amali." Tidak ada penyesalan yang paling aku sesali daripada suatu hari
di mana matahari terbenam, yaitu sebagai tanda pergantian hari. Sementara ajalku terus berkurang, sedangkan amalku tidak bertambah. Makanya beliau juga menyatakan, inni la abghadur rajula arahu farighan la fi amri dunyahu wala fi amri ukhrahu. Sungguh benar-benar aku tidak suka, aku benci kepada seseorang yang aku melihatnya itu nganggur, tidak ada aktivitas, tidak ada kegiatan, baik kegiatan duniawi ataupun kegiatan ukhrawi. Makanya termasuk perbuatan yang buruk, akhlak yang tercela, yaitu di mana orang itu tidak ada kerjaan. Kenapa? Karena ketika orang itu tidak ada kerjaan, jamaah sekalian, inilah menjadi celah syaitan untuk menjumuskan dia ke dalam neraka, untuk menjumuskan dia ke dalam perbuatan dosa. Nah, ini karena berawal dari tidak ada kesibukan. Berbeda kalau kita sibukkan hari ini dengan hal-hal yang bermanfaat, menuntut ilmu, kita bekerja, sholat, maka waktu kita yang kita lalui itu ada kegiatan. Tapi kalau kita misalnya libur sekolah, libur kerja, di rumah aja, enggak ada kesibukan, bawaannya mungkin ingin menghayal gitu kan, atau mungkin main game dan yang lainnya. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, wa nafsuka in asghaltaha bil haqqi wa illa ishtaghalatha bil batil. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Dirimu, jika engkau tidak pergunakan, tidak sibukkan dengan kebenaran, dengan hal-hal yang baik, maka bisa jadi dirimu sibuk dengan hal-hal yang batil. Ini munculnya kemaksiatan, munculnya perbuatan dosa karena kekosongan apa? Kekosongan waktu. Kenapa? Karena kita ini adalah kumpulan hari-hari. Bagus sekali apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa kata Al-Imam Hasan Al-Basri? Ya bena Adam, innaka anta ayyam, fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk, wa idza dhahaba ba'duk yushiku ayyadhhaba kulluk. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian itu hanyalah kumpulan hari-hari. Jika telah berlalu satu hari, jika telah lewat satu hari, maka akan hilang sebagian darimu. Dan apabila telah hilang sebagian darimu, maka bisa jadi akan hilang semuanya. Naam jamaah sekalian. Jadi hidup kita, diri kita adalah kumpulan hari-hari. Kenapa? Karena kalau satu hari sudah kita lewati, bulan telah berlalu, tahun telah berlalu, maka lama-kelamaan kita akan apa di dunia ini? Akan hilang. Semakin lama kita hidup di dunia, berarti semakin sedikit masa kontrak kita hidup di dunia. Semakin dekat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tatkala kita bertepatan dengan tanggal kelahiran kita, itu bukan malah bergembira, tapi harus apa? Sedih jamaah sekalian. Ini orang ulang tahun bergembira, apa dibilang? Happy birthday to you gitu kan, berbahagia gitu. Tidak, tapi justru kita harus sedih jamaah sekalian. Apalagi Nabi SAW mengingatkan bahwa umur umatku itu hanya berkisar berapa tahun?
60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man yujawizu dzalik. Sedikit sekali yang melewati batasan tersebut. Ya, di antara kita ada yang usianya 70 tahun? Enggak ada. Paling banter mungkin 30, 40. Kadang kalau sudah usia 50 tahun kena penyakit gula lah, kolesterol, diabetes dan yang lainnya. Ya. Maka ini semakin lama kita hidup di dunia, tahun sudah kita lewati, maka kita pun akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diri kita lama-kelamaan akan hilang. Fa idza dzahaba yaumun dzahaba ba'duk wa idza dzahaba ba'duk yushiku ayadhaba kulluk. Jadi kalau sudah hilang sebagian, maka lama-kelamaan akan hilang semuanya. Makanya lihatlah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau adalah seorang syekh yang betul-betul perhatian terhadap waktu. Setiap hari waktunya itu dipergunakan untuk mengarang kitab. Ada satu kitab subhanallah yang sangat bermanfaat, ya, yaitu kitab tafsir yang perlu kita mengkajinya. Karena tafsir ini tidak seperti tafsir-tafsir yang lainnya. Kalau kitab-kitab tafsir itu biasanya tebal dan penyampaiannya sangat luas. Tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, itu rata-rata bukan hanya satu kitab, dua kitab, tapi berjilid-jilid. Tetapi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di memiliki kitab tafsir itu hanya satu jilid. Memang agak tebal, tetapi satu jilid ini mewakili kitab-kitab tafsir yang lainnya. Simple, padat, tetapi mengandung, berisi kitab-kitab tafsir yang lainnya. Apa nama tafsirnya jamaah sekalian? Ada yang tahu? Gak pernah dikaji? Kitab Tafsir Karimur Rahman. Ya, Tafsir Karimur Rahman. Nah, jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di pernah keluar dari rumahnya suatu malam. Dia melewati sekumpulan pemuda sedang nongkrong. Ya, inilah memang kebanyakan kebiasaan para pemuda seperti itu, nongkrong, gitaran. Ya, maka apa kata Syekh? Beliau mengatakan di hadapan pemuda tersebut, seandainya waktu kalian aku bisa beli, maka aku akan membelinya. Kenapa dia mengatakan seperti ini? Karena Syekh merasa kurang untuk beribadah. Ya, karena waktu yang Allah berikan itu ya memang sifatnya sedikit. Tapi subhanallah jamaah sekalian, banyak orang yang lalai darinya. Ingat ya, Al-Imam Asy-Syafi'i pernah bertemu dengan tokoh sufi. Apa kata Imam Syafi'i? Sahibatu sufiyah falam astabid minhum siwa harfain. Aku pernah bertemu dengan orang sufi dan aku tidak mendapatkan faedah dari mereka kecuali dua kalimat. Ahaduhuma, yang pertama, qauluhum, perkataan mereka, al-waqtu saifun, waktu itu adalah pedang. Kalimat yang kedua, fa'ilam taqtahu qata'aka, jika engkau tidak memotongnya, artinya tidak menggunakan pedang tersebut, tidak memanfaatkan pedang tersebut, maka pedang itu akan memutusmu, akan memotongmu. Ya. Nah, demikian pula hari, waktu. Apabila kita tidak menggunakannya, maka hari itu akan membahayakan kita. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini satu hal penting yang menunjukkan kepada kita tentang ya wajibnya kita menjaga waktu. Iya. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara fitnah yang menimpa kita khususnya di zaman sekarang ini, fitnah yang ini tidak ada di zaman sebelumnya. 20 tahun belum ada fitnah ini. Fitnah yang mana banyak orang hari-harinya terlewatkan begitu saja.
Fitnah yang banyak orang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu jamaah sekalian fitnahnya? Internet. Ya. Nah, sesungguhnya internet banyak menghabiskan waktu kita. Banyak menyita waktu kita. Iya. Memang internet ini kalau kita lihat ada masalahnya atau tidak? Ada masalahnya banyak. Makanya tadi saya sampaikan internet itu seperti apa? Seperti pisau. Iya. Jadi internet juga menjadi suatu kenikmatan. Kemajuan teknologi yang ada di zaman sekarang ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Nikmat yang sangat besar. Makanya internet ini banyak sekali manfaatnya, banyak sekali kebaikannya. Dengan adanya media-media sosial yang ada seperti YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, apalagi WhatsApp, banyak ya. Nah, dengan adanya ini semua, kita dipermudah dalam segala urusan. Kita dipermudah dalam menuntut ilmu. Mudah sekali jamaah sekalian. Dahulu orang itu kalau dia ingin mendapatkan satu hadis, mereka harus melakukan perjalanan yang lama. Kalau kita membaca kisah-kisah para ulama terdahulu, mereka ingin mendapatkan satu hadis saja. Jabir bin Abdullah, dia harus berjalan 1 bulan 2 bulan. Mereka harus safar, berkelana ke pindah dari kampungnya. Lihat Al-Imam Asy-Syafi'i pindah dari Baghdad ke Madinah. Ya, seperti itu. Tapi sekarang mudah nggak jamaah sekalian? Mudah. Duduk manis, kita buka internet, ya, browsing di Google, langsung kita mendapati banyak hadis. Mudah jamaah sekalian. Dengan adanya internet, kita dipermudah dalam urusan muamalah, jual beli. Mudah jamaah sekalian. Kita sekarang bisa melakukan jual beli secara online. Tapi tentunya sebelum kita melakukan jual beli secara online, harus pahami dulu ilmunya. Pelajari dulu ilmunya. Jangan sampai kita melakukan jual beli online tapi kita nggak paham, yang riba adalah riba, yang goror adalah goror, ya, sehingga kita melakukan transaksi di atas keharaman. Ya, tapi intinya ini suatu kemudahan. Kita mencari barang nggak perlu jauh-jauh ke swalayan, ke mall. Cukup cari di OLX, ya kan, di Lazada, Tokopedia. Ya, ini mudah sekali jamaah sekalian. Ya, dan juga kita dipermudah dalam urusan muamalah yang lain. Kita bisa menjalin silaturahim dengan saudara kita, tanya kabar melewati tulisan WA. Dulu harus pakai telegram, ya kan, nulis surat. Dan juga kita dipermudah untuk mempererat tali ukhuwah dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita. Bahkan terkadang kita itu mencari teman kita yang sudah lama nggak ketemu, teman SD, ketemunya di mana? Di Facebook. Oh, ternyata udah punya anak 3. Ya kan? Ini kemudahan. Subhanallah, kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Dengan adanya internet, kita dipermudah, ya, mencari lokasi. Susah dulu kan kita mencari lokasi gitu kan, sering keder nanya sana sini. Sekarang ada aplikasi, subhanallah. Saya pribadi ya bersyukur banget dengan adanya aplikasi tersebut, Google Map, Waze gitu kan. Kemana aja antum pergi, insya Allah nyampe. Ya, tinggal harus pandai-pandai nyari nyari jalan. Jangan jalan setapak buat jalan mobil gitu kan. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah internet yang seperti ini menjadi nikmat buat kita, menjadi keberkahan buat kita. Namun kita juga harus ingat, ternyata dengan adanya internet ini menjadi prahara, menjadi musibah besar. Nah, menjadi musibah besar bagi banyak manusia. Ya, fitnah ini
banyak dialami oleh manusia. Yang bagaimana jamaah sekalian, internet ini menjadi suatu musibah, menjadi prahara, yaitu jika waktunya habis, tersita hanya berselancar di internet tanpa ada manfaat yang ia dapatkan. Menjadi suatu musibah besar jika internet ini menjadi ajang saling mencela, saling bermusuhan. Dia nulis statement status, ini menjadi fitnah bagi kaum muslimin. Inilah yang menjadi suatu musibah. Makanya bagaimana tidak dikatakan internet itu suatu musibah. Kadang ada suami istri gitu kan, yang bersama tinggal di satu kamar, bahkan mungkin di satu tempat tidur, tapi masing-masing sibuk dengan apa? Dengan gadgetnya. Kadang keduanya tertawa, bercanda, tapi bukan tertawa dengan pasangannya, tertawa dengan apa? Dengan HP-nya, kayak orang gila gitu. Tawa sendiri. Ini musibah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang justru ketika dia sudah masuk kamar, sudah mesra-mesraan bercanda dengan istrinya, dengan suaminya, tapi ini malah bercanda dengan HP-nya. Bagaimana tidak dikatakan musibah? Kadang ada seorang muslim bangun tidur, belum sempat membaca doa, bukannya langsung segera ke kamar mandi, dia berwudu, mengerjakan sholat subuh berjamaah, tapi yang dia cari apa? HP-nya. Dia baca berita, berita-berita politik yang tidak ada manfaatnya, justru membuat hati ini keras. Bangun tidur bukannya baca zikir, yang dibuka OLX, Dari mana yang jual mobil baru, mana yang jual motor gitu kan, lagi nyari HP, yang dibuka itu main duluan. Nah, bagaimana tidak dikatakan internet itu suatu musibah jamaah sekalian, di mana ada seorang anak gitu kan, anak kecil, waktunya habis untuk internetan, kecanduan main game. Jadi orang tuanya ini bagaimana caranya agar anaknya itu nggak pecicilan, dikasih apa? Dikasih HP. Seperti itu. Tanpa mereka sadari, justru hal itu membuat menjauhkan antara anak dan orang tua, sehingga anak itu lebih senang dengan dekapan HP daripada dekapan orang tuanya. Kadang ketika diambil HP-nya, wifi-nya dimatiin, ngamuk, mecahin ini, mecahin itu. Nah, ini tanda-tanda anak itu sudah kecanduan jemaah. Biarin anak kita pecicilan, mau ngerusak gorden kayak gitu kan, tembok dicoret-coret, naik sana, naik sini gitu kan. Biarin, itu memang dunianya. Daripada dia anteng, tapi itulah yang dia lihat di YouTube, video-video yang tidak baik. Supaya orang tuanya tidak diganggu, dia Facebookan, WA-an gitu kan, IG-an, anaknya juga dikasih HP supaya sama-sama sibuk gitu. Musibah gak jamaah sekalian ini? Musibah. Musibah. Dan juga kadang yang lebih parah lagi, muslimah, karena dia tidak memiliki iman yang kuat, tidak memperhatikan adab-adab etika dalam bermedsos, apa yang terjadi? Dia chattingan dengan lawan jenis tanpa ada hajat, kelewat batas, berlebihan, padahal dia sudah memiliki suami atau juga sudah memiliki istri, chattingan dengan lawan jenis, berlebihan. Apa yang terjadi? Ini menjadi pintu fitnah, menjadi sebab terjadinya perselingkuhan, perceraian, dan itu banyak terjadi jamaah sekalian. Kadang ada seorang wanita yang ingin menikah, tapi cari jodohnya di mana? Di IG, di Facebook. Nah, ini jangan seperti ini jamaah sekalian. Jangan jadikan Facebook, IG, WA di grup sebagai ajang untuk mencari jodoh. Kadang yang namanya Facebook itu mudah untuk menipu gitu ya. Yang dia pasang fotonya bening putih gitu ya, tahu-taunya keriputan.
udah keriput. Banyak seperti itu. Ya. Karena biasanya orang itu masang foto, masang gambar dirinya, yang dia pasang pasti yang paling apa? Yang paling cantik. Nggak mungkin dia bangun tidur langsung selfie, dia share, nggak mungkin, masih ada ilernya, nggak mungkin kan? Pasti dia dandanin dulu. Ima dia dandan langsung atau fotonya yang dia dandanin. Kan banyak sekarang ada Photoshop ya kan? Ya ada aplikasi yang buat orang itu putih, alisnya yang tipis bisa jadi tebel, bibir yang doer bisa tipis gitu kan. Ya jadi jangan kita terkena fitnah ini. Dan banyak terjadi seperti itu ketika karena mengenal pasangannya lewat media sosial. Apa yang terjadi setelah menikah? Ya, baru sebulan 2 bulan sudah bercerai. Makanya banyak ya istilahnya pelakor gitu kan, perebut laki orang, ada lagi pembinor. Binor, perebut bini orang. Ya, ini musibah. Jadi hati-hati dengan dampak buruk dari internet seperti ini. Dan juga ada lagi yang lebih parah, karena dia tidak menundukkan pandangannya. Dia melihat video-video yang tidak layak untuk dilihat. Matanya selalu melihat wanita-wanita yang mengumbar aurat, melihat wanita-wanita yang cantik, artis. Justru inilah yang menjadi pemicu terjadinya perceraian. Maksiat inilah yang akan merusak rumah tangga, yang akan mencabut rasa cinta di dalam hati kita. Karena ingat, setiap maksiat itu pasti membawa dampak buruk, membawa kerusakan. Ya, kalau mata kita terbiasa melihat maksiat, melihat wanita-wanita yang mengumbar auratnya, maka lama-kelamaan Allah akan mencabut nikmat yang ada pada matanya. Ini sering saya sampaikan seperti ini jamaah sekalian, sebagai nasihat. Kenapa? Ya, karena itulah melihat wanita yang justru kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan, ini adalah maksiat. Dan Allah mencabut nikmat yang ada pada mata kita itu, bukan Allah membutakan, tidak. Naam, kadang-kadang kalau keseringan dia melihat HP, ya, membuka HP, matanya itu lama-lama rabun gitu kan. Tapi di sana ada dampak buruk yang sangat besar, yaitu di mana ketika dia memandang istrinya tidak ada rasa lagi. Ini yang paling bahaya jamaah sekalian. Melihat istrinya biasa aja, atau ngelihat suaminya biasa aja. Ketika melihat istrinya selalu dibanding-bandingkan dengan foto artis. Ya, melihat artis hidungnya mancung, lah kok istri saya pesek ya. Ya, melihat artis bening, ngelihat istrinya butek. Ya ini penyakitnya jamaah sekalian. Jadi nggak ada rasa, biasa aja. Walaupun istrinya itu sudah berdandan dengan cantiknya begitu kan, biasa aja, hilang rasa. Apalagi kalau pernikahannya itu sudah beberapa tahun gitu kan, udah punya anak 1, 2, 3. Kalau dia tidak menjaga pandangannya, ini akan menjadi pemicu ya terjadinya perceraian. Makanya hati-hati, terutama bagi para laki-laki, bagi para suami, untuk betul-betul menundukkan pandangannya. Ya, jika memang dia membuka internet yang dia selalu lihat wanita-wanita yang mengumbar auratnya, lebih baik nggak punya internet. Kalau ternyata internet itu justru membawa kepada bahaya, madarat, inginnya melihat hal-hal yang seperti itu, maka lebih baik kita ya nggak punya HP-HP yang ada Androidnya. Cukup HP yang bisa SMS dan teleponan. Karena sekarang HP yang bisa telepon sama SMS adalah barang yang antik, susah kita mendapatkannya ya kan. Coba sekarang kita cari Nokia yang berapa itu dulu. Susah sekarang. Ya, tapi justru itulah yang membuat kita aman. Ya, aman dari fitnah internet. Dan ada satu lagi yang sangat menyedihkan jamaah sekalian, yaitu di mana ya internet itu bisa merusak amal ibadah kita, bisa menghapus
ibadah yang telah kita lakukan. Kok bisa? Naam, itulah di mana dia memiliki akun Facebook, akun IG, WA ataupun yang lainnya untuk mengakses atau juga untuk menge-share setiap kegiatan ibadah yang dia lakukan. Ya. Dan tentunya ketika seorang menge-share setiap kegiatan ibadah yang dia lakukan, tujuannya untuk apa? Agar dipuji, agar mendapatkan jempol, iya kan? Agar mendapatkan perhatian. Justru ini namanya apa nama jamaah sekalian? Inilah riya. Riya yang terselubung. Itulah hakikat riya seperti itu. Ya, itulah hakikat riya yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat duduk di majelis bercerita tentang dahsyatnya fitnah Dajjal. Beliau mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal? Bala ya Rasulullah, yaitu ayyakumar rajulu yusolli fa yuzayyinu salatah lima yara min nazari rajulin. Itu seorang yang mendirikan solat, dia perbagus solatnya, bacaannya, gerakannya, tapi ingin dilihat oleh manusia. Inilah fitnah yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi SAW menimpa umatnya. Inni akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgar wa masyirkul asgar ar-riya. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian ada syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Ar-riya. Jadi riya itu namanya jemaah. Selalu menge-share setiap kegiatan ibadah yang dia lakukan. Ketika dia tawaf, selfie, dia share ya di Facebook ataupun di IG. Alhamdulillah saya bisa tawaf 6 putaran. 6 putaran. 7 kali. Nah, alhamdulillah saya bisa membaca Al-Quran hari ini langsung 3 juz. Hashtag bulan penuh berkah. Share sana sini. Ini nggak boleh. Alhamdulillah saya bisa hadir kajian di Masjid Ukhuwah. Adem rasanya dengar nasihat. Saya ini. Hati-hati jamaah sekalian. Ya, terutama juga wanita yang sudah berjilbab secara syar'i, jangan ikutin gaya-gaya orang awam yang tidak berilmu, orang-orang jahil. Ya, ini kadang dia sudah pakai jilbab yang syar'i, sudah cadaran, selfie, kemudian dia share ke sana ke sini. Nah ini makanya khusus bagi kaum wanita, jika dulu mungkin dia punya akun Facebook, punya IG yang suka menge-share foto-fotonya, segera dihapus jamaah sekalian. Segera dihapus agar tidak menimbulkan fitnah. Ya, karena ya banyak fitnah-fitnah yang timbulkan. Bisa menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Kadang ada orang yang melihat foto anti, ya, yang dilihat itu dengan syahwat begitu kan. Bayangkan kalau misalnya seorang wanita dihayalkan, ya dihayalkan di tempat tidur ataupun di kamar mandi, ya ini kan tentu akan menjadi suatu fitnah. Bahkan juga ya tidak sedikit di mana orang yang menge-share fotonya, foto anaknya, itu terjangkit penyakit apa? Penyakit ain. Dan al-ainu hak, penyakit ain itu benar adanya jamaah sekalian. Ya, kadang juga terkena pelet, santet, guna-guna, dan itu banyak terjadi. Ya, jadi ini di mana internet itu menjadi suatu musibah, menjadi bahaya besar jika dia gunakan untuk selalu menge-share setiap aktivitas ibadah yang dia lakukan. Justru yang paling utama dalam beribadah adalah kita menyembunyikan, merahasiakan ibadah yang kita lakukan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man istata'a minkum ayyakuna lahu khabi'un fi amali shalih falyaf'al. Barang siapa yang mampu di antara kalian untuk menyembunyikan amal solehnya, lakukan. Jadi ini yang paling utama. Jadi hukum asal ibadah, baik itu ibadah badaniyah ataupun ibadah maliyah, adalah kita sembunyikan, merahasiakan.
Bagaimana caranya agar hanya kita dan Allah yang tahu, bukan seluruh manusia bisa tahu. Ya, nah memang kita diperbolehkan untuk menampakkan ibadah yang kita lakukan, tapi tentu ada tujuan yang baik sebagai bentuk pengajaran, ya, agar dicontoh oleh anak-anak kita, teman-teman kita. Tetapi kalau tanpa tujuan ini, maka ini khawatir termasuk riya. Ya, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi seorang yang bersedekah, tapi hanya dia yang tahu. Dialah di antara yang akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Saat itu matahari Allah dekatkan sejarak 1 mil. Siapakah mereka di antara yang akan mendapatkan naungan Allah? Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluh ma tunfiqu yaminuh. Ya, di antara mereka yang akan mendapatkan naungan adalah seorang yang bersedekah dan dia menyembunyikannya. Sampai-sampai ketika tangan kanannya itu memberikan sedekah, tangan kirinya tidak tahu. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, internet itu menjadi musibah jika seorang menghabiskan waktunya hanya untuk itu. Makanya waktu ini, ya, waktu, kesempatan adalah nikmat. Namun nikmat yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan orang. Apa kata Rasulullah SAW? Ni'matani magbunun fihi makasiru minan nas. Ada 2 nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan orang. Apa itu jamaah? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat diberikan waktu luang. Dan ingatlah jamaah sekalian, setiap waktu yang kita lewati, setiap menit yang kita lewati, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata Nabi SAW? La tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam sampai ditanya 4 hal. Nanti di padang mahsyar kita akan dikumpulkan dalam keadaan berdiri selama 40 tahun menunggu pengadilan, menunggu giliran kita dihisab. Dan di antara yang akan ditanyakan adalah wa an umrihi fi ma'afna wa an syababihi fi ma'ablah. Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Tentang masa mudanya, untuk apa ia pergunakan. Terutama di zaman sekarang ini, banyak orang lalai dari peringatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana orang itu bermudah-mudah dalam menulis status, dalam berkomentar, dalam menulis statement, tanpa pikir panjang, tanpa melihat masalah dan madarat. Apa yang terjadi? Ternyata berita yang dia sebarkan adalah berita hoak, isu-isu yang tidak benar, yang membuat fitnah di tengah kaum muslimin, bahkan juga merusak kehormatan orang lain, menyulut api fitnah. Apalagi sekarang jamaah sekalian, di zaman yang penuh dengan fitnah, khususnya di negeri kita, fitnah politik, ya, fitnah politik sangat jelas di hadapan kita, di mana umat Islam betul-betul terpecah, bermusuhan antara kubu 01, 02, ya kan? Artinya sudah sangat jelas, saling mencela, saling memberikan gelar-gelar yang tidak baik. Maka sikap kita, terutama kita yang sudah mendapatkan hidayatus sunnah, adalah lebih baik diam. Diam jamaah sekalian. Jangan sampai kita, ya, menulis statement yang itu bisa mendukung salah satu dari keduanya. Karena apa? Karena ini akan dimanfaatkan, akan dijadikan sebagai senjata untuk menjatuhkan saudaranya. Lebih baik kita diam.
diam, sibuk dengan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, sibuk dengan amalan-amalan sunnah. Itulah jalan yang selamat. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menyebutkan seperti itu. Sesungguhnya fitnah itu sangat dahsyat, ya, seperti ya potongan malam. Dan juga Nabi menyebutkan bahwasanya ketika terjadi fitnah, maka orang yang duduk itu lebih baik daripada yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Artinya kita jangan sampai ikut-ikutan dalam masalah itu, ya. Karena setiap statement yang kita tulis, apalagi kalau itu menjadi fitnah di tengah umat Islam, ingat sabda Nabi SAW, innal abda la yatakallamu bil kalimah min sukhtillah la yulki laha balan yahwi biha ila jahannam. Sesungguhnya ada di antara hamba di mana dia mengucapkan suatu ucapan, baik ya melalui tulisan ataupun yang lainnya, dan itu membuat Allah murka, dan dia masa bodoh, yang penting rame, yang penting viral. Kan kadang seperti itu. Karena untuk bisa terkenal jamaah sekalian, itu ya lakukan hal-hal yang diselisihi oleh manusia. Ada pepatah mengatakan kalau engkau ingin terkenal, kencingi air zam-zam, pasti engkau terkenal. Ya. Banyak kadang ada orang seperti itu. Jadi dia punya medsos bagaimana supaya terkenal. Padahal statusnya itu membuat fitnah. Ya. Inilah yang menjadi sebab orang itu terjerumus ke dalam neraka, yaitu dengan lisannya. Ya. Maka pahamilah jamaah sekalian, tatkala kita punya akun baru, punya akun Facebook, punya akun IG, maka tentunya ini akan menjadi bahan hisab kita nanti pada hari kiamat. Ya. Maka ingatlah perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan, ya, jika engkau ingin mengatakan suatu ucapan, maka pikirkanlah terlebih dahulu, apakah itu mendatangkan maslahat atau justru mendatangkan madarat. Jika memang itu mendatangkan maslahat, maka ucapkanlah. Namun jika itu mendatangkan madarat, maka tahanlah. Karena Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka diamlah, ya, atau berkatalah yang baik, atau dia diam. Maka di antara adab yang perlu kita perhatikan tatkala kita punya akun Facebook ataupun WA, mendapati info-info, mendapati berita-berita, yang pertama hendaklah kita tasabut. Apa itu tasabut? Tabayyun, mencari kejelasan. Apakah berita itu benar atau salah? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, jika memang berita ini benar, maka yang perlu kita pikirkan adalah akibatnya. Apakah ini mendatangkan maslahat bagi kaum muslimin atau tidak? Jika memang berita tersebut, info tersebut justru menimbulkan fitnah di tengah umat Islam, maka tahanlah. Ini adabnya jamaah sekalian. Ya, kalau bisa, yang ketiga, kalau memang kita tidak bisa menimbang apakah ini mendatangkan maslahat atau madarat, tanya kepada ustadz yang alim. Boleh nggak kita share atau tidak? Ya, terutama di grup-grup, hendaklah seorang admin harus tegas membuat peraturan-peraturan, ya, yang bertujuan kebaikan. Jadi ketika dia membuat grup harus jelas visi misinya apa, tujuannya apa. Jangan sembarangan nge-share sana, nge-share sini. Ya, malam-malam bukannya tidur tapi malah bercanda, mengirimkan video-video yang gak jelas. Jadi ini justru akan menjadi fitnah jamaah sekalian. Jadi itu ya yang bisa kita sampaikan, ya, berkaitan dengan masalah internet. Ini bisa menjadi nikmat dan juga bisa menjadi suatu musibah. Ya.
Mungkin di antara jamaah ada yang ingin bertanya, ya kita buka tanya jawab, ya. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu ingin bertanya, silahkan. Bapak-bapak yang ingin bertanya, silahkan. Oh iya. Nah. Iya. Saya ada pertanyaan. Ustadz, apabila ana mengeser dari WA grup tanpa tabayun terlebih dahulu, apakah berdosa atau tidak? Dilihat dulu apa yang dia share. Karena apa yang di-share itu kan sifatnya macam-macam. Ada yang sifatnya itu berita, ya. Ada yang sifatnya artikel, tulisan-tulisan. Kalau itu adalah ya artikel-artikel ilmiah menjelaskan tentang hukum-hukum dalam agama, hukum ini, hukum itu, dan yang lainnya, maka silahkan di-share tanpa ya melakukan tabayun. Jadi dimaksud dengan ya kita harus bertabayun yang tadi saya sampaikan, ini jika tulisan tersebut berisikan info ataupun berita. Ya, berita. Apalagi di zaman sekarang gitu kan, ya banyak yang menebarkan video-video ya kecurangan ini, kecurangan itu gitu kan, yang enggak jelas. Ya. Ini akan menimbulkan fitnah. Jadi itu berkaitan dengan apa yang kita share, wallahu a'lam. Afwan Ustaz, apakah kalau kita share info kajian dan videonya termasuk riya? Dan bagaimana hukumnya seorang ikhwan menge-share info kajian atau video kajian kepada akhwat, tapi itu di grup WA? Apakah itu termasuk zina? Ya, yang pertama, apakah kalau kita share info kajian dan videonya termasuk riya? Maka ya ini tidak termasuk riya. Makanya riya itu kan ini urusan hati, ya, urusan hati, bukan sifatnya yang terlihat. Jadi kalau kita nge-share info kajian dan videonya ini tidak termasuk riya. Ya, apalagi kan ini kaitannya adalah untuk menebar kebaikan, tidak masalah. Seorang ikhwan menge-share info kajian atau video kajian kepada akhwat, tapi itu di grup WA, apakah itu termasuk zina? Lah kok bisa si ikhwan masuk ke grup akhwat gitu kan? Nah ini ya, jadi kita jangan fokus kepada pertanyaan ini. Yang menjadi pertanyaan, kenapa ikhwan itu kok ada di grup di grup akhwat? Ya, makanya kalau ya artinya boleh-boleh saja kalau memang di situ dia punya peran, mungkin sebagai admin atau sebagai apa gitu kan, ya, atau mungkin sebagai ustadz pembimbing yang akan menjawab pertanyaan, nggak apa-apa, boleh. Tapi yang jadi masalah kalau grup itu dibuat tidak jelas, campur bau laki perempuan, ya, inilah yang akan menjadi fitnah. Khawatir termasuk pintu-pintu yang menjurus kepada ya kepada perzinahan. Karena kalau ada laki-laki, pasti nanti dilihat tuh grupnya gitu kan, siapa yang laki-laki ya, oh nanti dijapri, ya kenalan deh, PDKT ya kan. Ya, jadi kalau memang ini pertama ya, kalau dia nge-share hal-hal yang sifatnya bermanfaat, info kajian, maka ini nggak masalah, diperbolehkan.
Justru ini salah satu manfaat adanya internet, adanya media sosial untuk mengeser kajian. Maka kita akan mendapatkan pahala. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menunjuki kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang semisalnya. Jadi minimalnya kita selalu nge-share info-info kajian, terutama kajian-kajian yang sunnah, bermanfaat. Ini sangat bagus. Karena tidak ada aktivitas yang paling baik, terutama di zaman fitnah ini, adalah kita terus menuntut ilmu, belajar dan belajar. Ini menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ustadz, bagaimana kuburan yang sudah ditandai dengan tulisan Arab, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu di bawahnya ditulis nama, lahir, dan juga meninggalnya, atau mungkin ditambahin lagi anaknya berapa gitu ya. Apakah tulisan itu diperlukan? Bagaimana yang harus dihilangkan? Apakah boleh di pinggir kuburan atau dipasang bata? Jadi sebaiknya yang menjadi tuntunan Nabi SAW, kuburan itu tidak boleh ditinggikan setinggi melebihi 1 jengkal. Kemudian juga tidak boleh dibangun, dimarmer, dicor, diperindah, di keramik, atau mungkin beli granit, segala macam gitu kan. Ini bukan termasuk tuntunan Nabi. Dan juga bukan termasuk tuntunan Nabi SAW adalah menulisi kuburan. Karena terdapat larangan di mana nahan nabiyyu ayyujassisal kubur. Nabi SAW melarang membangun kuburan, memperindah kuburan, memperhias kuburan, dan menulisi kuburan. Maka sebaiknya tatkala kita menguburkan, cukup dikasih tanda batu, mungkin batu bata, batu kali gitu kan. Kenapa jamaah sekalian? Karena harus kita bedakan. Ada 2 masalah, yaitu yang pertama, apa hukum memberikan tanda kalau itu adalah kuburan. Yang kedua, apa hukum memberikan tanda kalau itu adalah kuburan pula. Bisa dipahami? Kalau yang pertama, hukum memberikan tanda kalau itu adalah kuburan, inilah yang disyariatkan. Bagaimana caranya agar orang tahu kalau itu adalah kuburan? Dengan dikasih batu atau apa saja, dengan ditinggikan sejengkal, agar tidak dihinakan, agar tidak diinjak-injak. Karena kalau misalnya kuburan rata begitu saja nggak ada tandanya, bakal diinjak-injak gitu kan. Ini yang nggak boleh. Dan tentunya ini juga kuburan yang memang belum lama. Tapi kalau udah kuburan itu bertahun-tahun, ratusan tahun, kuburan Belanda maka itu nggak masalah, karena hukumnya itu sudah berubah, udah bukan kuburan. Yang kedua, hukum memberikan tanda kalau itu adalah kuburan pulan dengan cara menulisinya, maka ini tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Antum yang ingin melihat bagaimana cara penguburan yang sesuai dengan sunnah, pergi umroh, ziarah ke pemakaman Baqi. Lihat bagaimana cara penguburan yang benar. Enggak ada tulisan-tulisannya, enggak ada yang pakai marmer, keramik, enggak ada yang pakai granit. Apalagi di negeri kita ini ada kuburan yang mahal banget itu kan, di mana itu? Di Kerawang itu mendingan buat bangun pondok daripada harus nguburin 1 mm gitu kan. Jadi itu kalau memang sudah terjadi nih, apa yang dia lakukan? Nah, ini yang dia lakukan adalah, jika memang tidak ada fitnah kan terjadi, maka nggak apa-apa dihapus tulisannya. Dihapus tulisannya. Tapi kalau misalnya menimbulkan fitnah, keluarga yang lain akan marah segala macam, maka udah lebih baik kita diam. Karena dalam beramar ma'ruf kita harus memperhatikan maslahat dan madarat. Jika memang itu madaratnya lebih besar, lebih baik kita tinggalkan.
Kalau ada yang bertanya, terus bagaimana kalau kita mau ziarah ntar nggak tahu kuburannya? Ya, ziarah itu nggak harus ke kuburan keluarga kita. Ziarah itu bisa ke kuburan mana saja. Karena tujuan ziarah kuburan adalah untuk mengingat kematian. Mendoakan bisa di rumah. Yakin kita habis sholat nih, antara azan dan iqamah, atau mungkin di sepertiga malam terakhir, mendoakan orang tua kita, cukup sudah. Ya, jadi nggak sulit, nggak perlu kita manggil ustadz, manggil orang, bikin besek segala macam gitu kan. Ya nggak perlu, cukup kita sendiri insya Allah sampai. Mudah. Uang hasil kerja istri itu lebih utama mana? Apakah untuk menambah modal usaha suami, atau dikasih ke orang tuanya sebagai tanda terima kasih, walaupun ortu tidak sangat membutuhkan? Maka yang paling utama adalah menambah modal usaha suami. Ya. Karena sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada orang yang terdekat dengan kita. Selain kita mendapatkan pahala silaturahim, kita pun mendapatkan pahala sedekah. Kecuali kalau memang orang tua kita itu sangat membutuhkan, maka dahulukan yang paling membutuhkan. Ya, wallahu a'lam. Apa hukum belanja melalui online? Boleh. Karena hukum asal muamalah adalah boleh. Tapi kalau berkaitan dengan masalah apa hukum GoFi, GoFood, segala macam gitu kan, ya maka antum bisa tanyakan kepada ustadz yang lebih paham dalam masalah ini. Ya, makanya mungkin ya di majlis ini perlu kiranya membahas masalah ini, fikih kontemporer tentang masalah jual beli. Dan alhamdulillah banyak ustadz kita yang paham dalam masalah ini, membidangi, seperti Ustadz Tirmizi, ya kan, Ustadz Arifin Badri dan yang lainnya. Ya nggak apa-apa untuk diambil ilmunya dalam masalah ini. Iya, karena untuk bahas masalah fikih jual beli ini harus pakarnya, tidak sembarangan. Nah, jadi hukum asalnya boleh kita beli di OLX, di aplikasi-aplikasi yang lainnya itu diperbolehkan. Bagaimana hukum diskon cashback dalam transaksi online karena menggunakan aplikasi GoPay dan sejenisnya, apakah termasuk riba? Ya, kalau kita mendengar penjelasan dari ustadz dan dokter-dokter yang ada, itu termasuk riba. Ya. Tapi saya pribadi belum mendalami masalah ini. Ya, lebih baiknya antum tanyakan kepada yang ahli. Wallahu a'lam. Apakah sholat sendiri ikhwan atau akhwat sebelum sholat harus mengumandangkan membaca iqomah dulu? Jika harus membaca iqomah dahulu, itu sholat fardu saja atau sholat sunnah juga? Iya. Jadi kalau hukum azan ataupun iqomah untuk orang yang sholat sendiri, maka itu hukumnya hanya boleh-boleh saja. Ini kan pertanyaannya, apakah harus, ya kan? Tidak wajib. Jadi sekali lagi, kalau misalnya perempuan sholat wajib di rumahnya, maka apakah dia harus iqomah ataupun azan? Tidak perlu. Tapi kalau dia pengen iqomah, silahkan, boleh, ya, diperbolehkan. Karena tujuan azan dan iqomah itu sendiri adalah untuk memberikan pengumuman, mengumumkan waktu sholat telah masuk, mengumumkan sholat akan ditegakkan. Dan ini tidak ada ketika dia sholat sendiri, sehingga boleh dia sholat tanpa azan dan tanpa iqomah kalau sholatnya sendiri. Apakah sholat sunnah juga? Tidak, hanya sholat wajib saja. Apa hukum halal bihalal, Ustadz? Bid'ah. Ya, hukum halal bihalal tidak ada. Ya, apa artinya halal bihalal? Apa konsekuensi dari halal bihalal? Maaf-maafan. Ya kan, bertemu gitu kan, saling memaafkan. Nah, ini tidak dibenarkan. Dan yang terjadi banyak sekali madarat yang ada. Ada acara musik-musik, kemudian ikhtilat, kemudian salam-salaman,
kepada wanita yang bukan mahram, ya, maka tidak ada di dalam Islam istilah halal bihalal. Kalau dia ingin silaturahim, ya udah silaturahim saja. Jadi nggak perlu ada acara-acara seperti ini, ya. Nah, kemudian kalau misalnya maaf-maafan itu tidak harus di hari raya. Maaf-maafan ketika kita punya apa? Punya salah. Bukan setiap lebaran minta maaf. Kadang punya salahnya di Jakarta, maaf-maafan di mana? Di kampung, mudik maaf-maafan, ya kan. Padahal berbuat dosanya di mana? Di Jakarta. Kadang ketemu sama orang lain yang nggak dikenal gitu, kesalaman, ya, maafin saya ya. Lah emang ente punya salah apa? Ya, iya. Jadi nggak ada perintah untuk maaf-maafan. Tapi kalau silaturahim, ya, kita mengucapkan selamat, boleh mengucapkan selamat seperti taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khairin, atau juga ucapan selamat minal aizin wal faizin, boleh, ya, diperbolehkan, karena yang penting mengucapkan selamat kegembiraan, ya, ini diperbolehkan. Tapi jangan dilanjutkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, ini mohon maaf lahir dan batinnya tidak perlu diucapkan. Ya, apa hukumnya jika sharing foto video kajian-kajian dengan niat untuk memotivasi teman dan tidak ada sama sekali niat untuk ria? Boleh, jika memang tujuannya seperti itu. Nah, diperbolehkan. Bagaimana batasan aurat sesama wanita di sosial media? Batasan aurat sesama wanita di sosial media. Di sosial media, di dunia nyata atau dunia maya ini? Iya. Itunya kalau pertanyaan masalah aurat wanita yang boleh nampak dengan wanita, yaitu bagian-bagian yang diperbolehkan untuk memakai perhiasan. Ya, misalnya boleh dia nampakkan auratnya di hadapan wanita yang lain dari leher ke atas. Jadi boleh rambutnya terlihat. Ya, kemudian dari ketiak sampai dari sikut gitu kan, sampai ke ujung jari itu boleh terlihat. Dari betis ke bawah itu boleh terlihat di depan sesama wanita. Ya. Tapi kalau di hadapan laki-laki, maka seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan ataupun punggungnya. Ini saya kurang paham kalau di media, tapi sebaiknya jangan sembarangan, ya, memposting foto, ya, walaupun di situ grupnya adalah semua wanita, jangan. Walaupun di grup itu semuanya adalah wanita. Kenapa? Karena kadang, ya, di anggota grup itu wanita punya suami, dan suaminya kadang-kadang yang lihat buka grup, ya kan. Ya, ini sangat dikhawatirkan. Ketika kita mencari rujukan dalam masalah agama di internet, dari mana kita tahu bahwa rujukan itu benar? Apakah Ustadz punya rujukan direkomendasikan? Ya, nah, maka dengarkan dan simak kajian dari ustadz-ustadz yang memang itu adalah ustadz-ustadz yang memiliki manhaj yang benar, akidah yang benar. Terus kalau ingin mencari artikel, ya, atau mungkin bacaan-bacaan, itu bagus buka YouFit, ya. YouFit, mungkin kita buka Google gitu kan, tulis YouFit, YUFID. Nah, itu insyaallah artikelnya bagus, ya, referensinya juga terpercaya, penulis-penulisnya pun sudah disaring gitu kan, dan insyaallah permasalahan agama itu bisa kita dapatkan di situ, ya. Dan juga banyak situs-situs yang bagus seperti Muslim, ID, ya kan, Rumaiso, konsultasi syariah. Nah, ini, ya, yang layak untuk kita baca. Nah, bagaimana nasib kita di dalam kubur kelak bila kematian kita ditahlilkan, tidak dilakukan secara syariat? Itu urusan Allah, wallahu alam, ya. Ya, tapi intinya kalau memang dia berpesan kepada keluarganya, nanti kalau saya mati tolong ditahlilin ya, maka ini menjadi, ya, dosa bagi dia. Tapi kalau dia sudah ingatkan, nanti kalau saya mati jangan ditahlilin,
maka ini tidak menjadi dosa buat dia karena dia sudah mengingatkan. Makanya Rasulullah pernah mengatakan sesungguhnya mayit itu diazab karena tangisan keluarganya. Ya, ini bagaimana yang bisa menjadi azab karena sebab tangisan keluarganya? Jika memang mayitnya sebelum meninggal itu menasehati, meminta agar ditangisi. Nah, demikian pula acara-acara bid'ah, jika memang dia meminta untuk diadakan acara seperti itu, maka inilah yang akan berdosa buat dia. Tapi kalau dia sudah tulis wasiat, pokoknya kalau saya mati jangan ditahlilin, ya, dia tempel wasiatnya pakai matres, tempel gitu kan. Tapi ternyata setelah itu masih ada aja yang nahlilin gitu kan, ya, itu udah urusan mereka. Apabila kita punya akun Facebook, IG, dan apabila terdapat aurat, ya, tetapi kita lupa sandi dan email sehingga tidak dapat menghapus foto yang menimbulkan fitnah. Bagaimana caranya? Antum tanya kepada teman antum yang bisa membuka Facebook, membuka IG, ya. Ya, insyaallah sekarang mudah gitu kan. Jadi berusaha dulu. Kalau memang kita tidak mendapatkan, ya sudah. Yang penting kita sudah berusaha. Nah, jamaah sekalian, semoga kajian ini bermanfaat sebagai nasihat bagi diri saya pribadi dan juga tentunya bagi yang lain, ya. Jangan sampai internet, HP yang kita punya itu sebagai wasilah menjurus kepada keburukan. Jadi jangan sampai HP itu menjadi setan gepeng, ya, yang menjadi fitnah. Jadi tentunya kita harus selalu waspada, ya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.